Halo Sobat JKN, selamat datang di Obrolin JKN Kantor Cabang Palu. Bersama saya Anissa Krotuain. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan sering menjadi pertanyaan di masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan gigi. Apa saja sih jenis perawatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya? Saat ini saya sedang bersama Kak Iren Tesalonika Dile sebagai staf EP3RS. Apa kabar Kak Iren? Halo Kak Anissa, kabar baik. Oke, jadi Kak, kita di podcast ini, episode kali ini kita mau bahas tentang pelayanan kesehatan gigi yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Apa saja sih Kak jenis pelayanan kesehatan gigi yang dijamin? Biar masyarakat tahu. Iya, jadi untuk jenis-jenis pelayanan kesehatan gigi yang dijamin oleh BPJS Kesehatan itu semuanya dijamin kecuali yang tidak termasuk estetika dan sesuai dengan indikasi medis yang ada. Kalau ini ada nggak sih Kak aturannya dari pemerintah mengenai pelayanan kesehatan gigi ini? Nah, jadi kalau untuk aturannya sih ada, yaitu yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Nah, di situ salah satunya diatur juga untuk protesa gigi atau untuk gigi palsu. Nah, untuk protesa gigi sendiri yang diatur dari Permenkes tersebut, yaitu diberikan masing-masing rahan maksimal 550.000. Artinya itu 1.100.000 untuk rahang atas dan bawah, dan itu dapat diberikan paling cepat 2 tahun sekali dan kembali lagi sesuai dengan indikasi medis yang ada. Oke, ada nggak sih Kak contohnya misalnya kita terindikasi medis terus kita harus scaling, itu bagaimana Kak? Ya, jadi mungkin untuk scaling sendiri yang paling sering ditanyakan, karena ada beberapa pasien yang mungkin mengeluh ketika dia mau scaling, mengunjungi FKTP, dan eee, tiba-tiba dikenakan biaya. Nah, untuk scaling sendiri sebenarnya itu tidak dikenakan biaya asalkan kembali lagi sesuai dengan indikasi medis yang ada. Contohnya ketika pasien tersebut terkena peradangan gusi atau gingivitis akut dan diwajibkan untuk scaling, maka pasien tersebut boleh melakukan scaling dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan seperti itu. Nah, jadi seperti itu Sobat JKN yang masih banyak bertanya tentang, Kak scaling boleh nggak sih pakai BPJS Kesehatan? Boleh ya teman-teman, asal ada indikasi medisnya, seperti itu. Terus Kak, tadi Kakak sempat nyinggung masalah estetika. Iya, benar sekali. Contohnya itu bagaimana ya Kak? Nah, jadi untuk pelayanan kesehatan gigi yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, salah satunya itu yang termasuk estetika. Contohnya seperti perubahan warna, bentuk, seperti eh, pemutihan gigi, serta pemasangan kawat gigi itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan karena itu termasuk dalam estetika. Termasuk dalam estetika dan bukan terindikasi medis seperti itu teman-teman. Prosedurnya nih Kak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi, mungkin banyak sobat JKN yang belum tahu bagaimana prosedurnya. Ya, jadi kalau untuk prosedur mendapatkan pelayanan kesehatan gigi itu sangat mudah. Ketika kita mengalami keluhan, boleh langsung ke FKTP terdekat, kita berobat, dan ketika di FKTP mungkin tidak bisa ditangani, maka pasien tersebut akan dirujuk ke dokter spesialistik gigi yang ada di FKRTL. Seperti itu. Oh, jadi cukup mudah ya Kak. Sama seperti penyakit lainnya, misalnya kalau kita sakit, kita ke FKTP dulu, terus kalau tidak bisa ditangani di FKTP, kita bisa dirujuk di FKRTL, seperti itu. Iya, benar sekali. Oke, ada juga nih pertanyaan Kak tentang apakah ada biaya tambahan nih untuk pelayanan gigi tertentu meskipun menggunakan BPJS Kesehatan? Nah, untuk biaya tambahan sendiri, mungkin kembali lagi seperti yang saya jelaskan di awal. Itu kan ada beberapa pelayanan kesehatan, contohnya seperti protesa gigi. Nah, protesa gigi itu kan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun ada minimalnya. Contoh kayak seperti protesa gigi sendiri atau gigi palsu ya, pemasangan gigi palsu.
Nah, untuk rahang atas itu kan rahang atas rahang bawah maksimalnya 550.000, artinya 1.100.000 dan diberikan paling cepat 2 tahun sekali. Nah, ketika mungkin eh, lebih dari itu akan dikenakan biaya sih seperti itu. Oke, jadi itu saja teman-teman, sahabat JKN. Dengan memahami hak dan prosedur, kita bisa melakukan perawatan, melakukan pelayanan kesehatan gigi di FKTP maupun FKRTL sesuai prosedur ya. Terima kasih Kak Iren atas informasinya. Terima kasih juga Sobat JKN yang sudah mendengarkan. Jangan lupa bagikan episode ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang manfaat BPJS Kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya.